Nah, sebelum kita lanjut ke yang AC, ini ada simulasi untuk yang arus DC. Jadi ini ada resistor. Nah, ini nilainya 2 ohm, kemudian ini yang resistor 2 nya adalah 1 ohm, ini ada speednya. Nah, kemudian kita ukur tegangan dan arusnya pakai osiloskop. Yang channel 1 itu adalah mengukur tegangan. Lihat dari sini ke negatifnya, berarti dia adalah mengukur tegangan supply ataupun tegangan dari sistem ini. Kemudian yang R2 itu 1 ohm, itu diukur tegangannya dengan channel 2. Ini ya, sini itu mengukur tegangan di R2. Nah, yang channel 2 itu kita gunakan untuk mengukur arus. Karena di osiloskop ini tidak ada fasilitas untuk mengukur arus, jadi kita harus akali caranya dengan menggunakan resistor 1 ohm. Nah, kalau kita mengukur tegangan dari resistor 1 ohm, maka tegangan yang terjadi atau yang terukur itu adalah arusnya. Nah, kenapa demikian? Ingat bahwa rumus tegangan itu adalah I kalikan R. Tegangan sama dengan arus kalikan hambatannya. Ketika kita memasang 1 ohm, V sama dengan I, hambatannya adalah 1, maka I-nya itu adalah sama dengan V. Nah, oleh karena itu, karena kita mengukur tegangan pada hambatan yang nilainya 1 ohm, maka nilai tegangan itu adalah arus itu sendiri. Oke, berarti nanti kita mengukur tegangan supply dan arus yang terjadi pada sistem dari channel 2. Channel 1 adalah mengukur tegangan, channel 2 adalah mengukur arus. Nah, ini adalah hasil osiloskopnya, tampilan dari osiloskop dalam grafik ini. Ini kita kasih supply 9 volt, ini adalah 2 ohm, ini 1 ohm, 1 ohm untuk mengukur arus. Nah, kalau kita running, nah kemudian kita on kan, lihat apa yang terjadi di kurva ini. Nah, stop. Lihat ya, yang merah itu adalah channel 1, artinya tegangan. Sedangkan yang ini, yang warna apa ini, hijau ini adalah channel 2 yang berarti adalah arus. Kita lihat bahwa ketika kasih tegangan ini on kan, ada tegangan, maka di saat itu juga ada terjadi peningkatan arus. Sehingga peningkatannya itu adalah dalam satu waktu. Kalau kita ganti ini, semakin besar arus maka semakin besar resistor atau resistansinya atau hambatannya, maka arusnya semakin kecil. Ini kan 2 ohm. Kita coba misalkan semakin kita gedein 5, maka nanti ini akan turun. Kita run lagi. Nah, semakin turun dia. Kalau kita rendahkan hambatannya, tadi kan 2, misalkan kita jadikan 1, nah dia naik. Kita kecilkan lagi, misalkan 0,5 ohm, dia semakin naik. Nah, dan naik turunnya itu adalah satu fasa dengan inputnya atau tegangannya. Nah, itulah resistor. Jadi kesimpulannya sesuai dengan teori tadi, bahwa ketika kalau kita kasih supply, maka dia akan juga mengikuti arusnya. Nah, dalam satu waktu. Nah, itu yang resistor. Sekarang kita lanjut yang induktor. Nah, itu sama, kita pakai yang hambatan 1 ohm itu untuk mengetahui arus yang mengalir pada sistem ini, atau yang melalui induktor dalam hal ini. Dan juga inputnya berupa channel 1 adalah tegangan dari supply atau tegangan baterai. Ini sama kayak tadi. Nah, tadi dari teori kita memperoleh kesimpulan bahwa ketika kita mengaliri atau mengasih tegangan pada induktor, maka arus yang terjadi itu akan terlambat. Dia akan lambat untuk mencapai fullnya. Kita lihat apakah benar teori tadi. Nah, kita lihat
dia akan tidak serta-merta langsung naik mengikuti tegangannya, tetapi dia akan landai, dia akan bertahap. Nah, ini kita pakai yang satu ini, 1 Henry induktornya. Ini tegangannya adalah 9 volt. Nah, itu dia terisi penuh kira-kira 2, 4, sekitar 5 detik dia. 5 detik dia terisi penuh. Ulangi lagi, off kan lagi. Ketika kita on kan, nah dia kira-kira butuh waktu 5 detik sampai dia datar. Berarti kalau datar, dia induktor ini sudah full terisi arus sehingga arusnya maksimal. Seperti pipa tadi, kalau sampai udah di ujung dia maksimal arusnya. Nah, kemudian perhatikan ya, kalau kita off kan, nah ini ada yang negatif. Dia tidak, kalau kita off kan, dia tidak langsung nol, tapi dia justru ada negatifnya, ada negatif tinggi ini. Nah, itu adalah akibat dari fungsi induktor yang disebut dengan penyimpan tegangan. Sehingga misalkan ini kita on kan, dia terisi arus, maka ketika ini kita off kan, induktor ini masih bisa mengalirkan arus karena masih punya tegangan sisa. Nah, seperti pipa, kalau kita sudah alirkan air full, kemudian keran kita matikan, maka ketika pompanya di on kan, kemudian airnya mengalir full, kemudian pompa kita matikan, maka di ujung pipa itu masih bisa keluar air sebentar meskipun pompa sudah kita matikan. Nah, itu juga sama dengan induktor ini. Ketika kita off kan, dia masih bisa mengalirkan arus karena masih ada tegangannya ini yang tinggi, yang kebalikan dengan yang awalnya. Jadi ketika di on kan, dia arusnya ke sini. Ketika di off kan, dia masih bisa mengalirkan arus ke sini. Nah, karena itu maka ini, karena airnya mengalir ke sini, dia akan masuk ke yang sini sehingga negatif deteknya. Padahal aliran arusnya tetap searah dengan yang awal. Nah, itu yang induktor. Nah, sekarang kita masuk ke yang kapasitor. Ini sama pakai R1 1 ohm untuk channel 2 untuk mengukur arus. Nah, sedangkan kapasitor yang kita gunakan adalah 1 farad. Supaya nanti kelihatan bagaimana efek dari kapasitor ini terhadap arus yang mengalir. Inputnya sama 9 volt, outputnya nanti adalah arus yang melalui sistem ini atau kapasitor ini yang dibaca oleh channel 2. Kita coba, kita running, klik. Nah, lihat, awal mulanya ini yang merah adalah tegangan ini. Ketika di on kan, ya tegangannya berarti channel 1 kan yang baca ini, dia langsung detect 9 volt kira-kira. Nah, ketika awal dia di on kan, detect 9 volt langsung di sini, arusnya juga tinggi dia. Arus yang mengalir di sini. Berarti dia mengisi kapasitor. Nah, semakin lama arus yang mengalir ke kapasitor atau ke seluruh sistem ini itu semakin lama semakin turun dan akhirnya dia 0. Nah, ketika 0 ini berarti dia terputus. Nah, ketika 0 kapasitor penuh dengan arus listrik, dia terputus, maka tegangan yang terjadi di kapasitor itu sama dengan tegangan supply, yaitu 9 volt. Saya ulang lagi. Jadi ini awalnya dia terisi, arusnya besar, kemudian lama-lama menjadi 0. Arusnya 0 berarti dia terputus. Tidak ada arus lagi yang mengalir. Nah, kondisi seperti itu, maka tegangan yang dimiliki oleh kapasitor itu sama dengan tegangan supply, adalah 9 volt. Nah, lama-lama makin 0. Nah, ketika kita off kan, kita cakranya kita buka lagi, tetap on. Nah, ini kondisi sudah menyimpan energi, menyimpan arus. Maka ketika kita ini kasih saklar, ini bisa mensuplai arus. Kita coba tambahkan dulu di sini saklarnya ya, sebentar.
Nah, ini udah saya tambahkan lampu, kemudian kasih switch. Ini belum di off kan dulu. Ini saya kasih lampu, kemudian kasih switch. Nanti untuk mengetahui apakah ketika kita sambungkan ke lampu dia menyalakan lampu meskipun suplainya kita putus. Kita ulangi lagi. Ini pertama kita on kan, tegangannya tinggi langsung 9 volt, kemudian dia semakin lama semakin turun, semakin. Nah, ketika off ini berarti dia udah penuh, ini udah penuh terisi oleh arus, kemudian kita off kan. Nah, tegangannya ingat dia masih sekitar 9 volt. Meskipun kita lepas ini, kita tidak hubungan dengan power supply, tegangannya terukur oleh oscilloscope. Ini tegangannya, dia ngukur tegangan dari ini, dari kapasitor yang kita lihat ini ke sini, ini ke sini. Berarti dia ngukur tegangan kapasitor, dimana tegangan kapasitornya ketika penuh itu sama dengan suplainya, yaitu 9 volt. Nah, ini harusnya 0 karena kita tidak hubungan dengan lampunya. Nah, kalau kita on kan, lampunya menyala atau tidak kita buktikan. Ini sudah mengisi arus, kita on kan. Nah, lihat, meskipun tidak ada supply dari baterai, maka kapasitor ini mampu mengalirkan arus yang sudah disimpannya, yaitu ke dalam lampu, sehingga lampunya menyala. Dan apa yang terjadi dengan tegangan dari kapasitor, dia semakin lama semakin turun. Ini kebetulan karena kapasitornya 1 farad gede, maka turunnya lama. Kalau kita turunkan harga kapasitansinya, maka nanti dia akan terisi lebih cepat, atau off-nya itu lebih cepat, dan keluarnya juga lebih cepat. Kita coba. Ini kita off kan dulu. Misalkan kita ganti separohnya, misalkan 0,5 farad atau dalam mikro aja, berarti mikrofarad, misalkan 300 mikrofarad. Kita running lagi. Nah, lebih cepat ya, lebih pendek. Nah, begitu kita nyalakan lampunya, nah dia lebih cepat turunnya. Nah, itulah fungsi kapasitor. Sehingga kesimpulannya, kalau kapasitor dia masih kita supply tapi dia malah cepat off-nya padahal kita supply, awalnya ada arus kemudian off. Nah, kalau induktor itu lambat mengalirkan arusnya. Arusnya untuk maksimal lambat. Kalau yang kapasitor dia arusnya itu semakin cepat terhenti. Nah, sekarang kita coba bagaimana kondisi ketika kita kasih suplainya AC. Apa yang terjadi?